Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di Onike Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai pembuatan project baru dan pengenalan beberapa elemen layar pada aplikasi Visual Studio 2010. Nah, langsung saja teman-teman, kita buka aplikasi Visual Studio-nya, kita klik Start, kemudian All Program. Kemudian kita pilih di sini folder Microsoft Visual Studio 2010. Kemudian kita pilih aplikasinya ini Microsoft Visual Studio 2010. Nah, sambil kita tunggu, saya ajak teman-teman untuk mensubscribe channel ini, kemudian like dan share supaya kita berbagi ilmu bersama-sama kepada yang lain. Bila ada yang ditanyakan, silakan diisi kolom komentar yang ada di bawah video tutorial ini. Nah, kita tunggu sampai terbuka teman-teman. Nanti kalau teman-teman masih belum menginstal aplikasi Visual Studio 2010 ini, silakan diinstal terlebih dahulu, di-download aplikasinya. Nanti tutorial mengenai langkah-langkah instalasi dan link download dari aplikasinya nanti sudah saya sertakan di bagian deskripsi video tutorial ini. Nanti teman-teman silakan mengikuti tutorial itu. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini teman-teman, maka yang kita lihat pertama sekali ini adalah layar awal atau halaman awal atau start page dari aplikasi Visual Studio 2010 ini. Nanti di sini kita bisa melakukan membuat project baru ya maksudnya ya, atau membuka project yang sudah ada atau open project. Untuk membuat project dan membuka project bisa juga kita lakukan melalui menu file atau dari toolbar. Yang ini boleh kita lakukan ya untuk membuat project baru dan membuka project. Jadi kalau dari menu file kita bisa buat dari atau kita buat project baru itu melalui menu file, kemudian di sini ada new, kemudian ada project. Jadi tinggal kita klik ini. Begitu juga kalau kita mau membuka project yang sudah ada, file, kemudian open, tinggal kita pilih project. Kemudian kalau melalui toolbarnya, nah di bawah ini ada icon dari new project, kita klik tanda panahnya ini yang ke bawah, kemudian kita pilih new project. Nah itu untuk membuat project baru. Kalau membuka project yang sudah ada, di sini juga boleh kita lakukan ya. Kita klik tombol atau toolbar dari open file. Nah, kalau misalnya nanti start page ini tidak ada teman-teman di layar Visual Studio teman-teman, tidak ada seperti ini, maka teman-teman bisa ambil dari view, kemudian ini ya start page. Oke, nah muncul seperti ini. Nah, kita coba buat project baru ya. Kita klik new project. Oke, kita klik new project ini, kita tunggu supaya tampil kotak dialog seperti ini, kotak dialog untuk konfigurasi new project. Nah, di sini di template-nya ini ada beberapa ya, di sini ada Visual Basic, kemudian Visual C Crash, ada C++ dan yang lain. Nah, perlu saya jelaskan bahwa aplikasi Visual Studio ini dikhususkan untuk membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bisa menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, C Crash atau C++ atau yang lain. Nah, kebetulan di sini kita coba gunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, kita pilih ini folder Visual Basic, kita buka dulu, kita klik tanda panahnya atau kita double klik ini juga boleh. Nah, kemudian berbasis apa aplikasi yang mau kita buat? Nah, kebetulan misalnya berbasis desktop. Nah, aplikasi berbasis desktop itu seperti yang teman-teman lihat kalau kita ke swalayan, di situ ada aplikasi ya. Pada komputer kasir itu ada aplikasi ya untuk menginput data barang-barang penjualan. Nah, seperti itulah yang akan misalnya kita buat, dan itu yang disebut dengan aplikasi desktop. Nah, di sini boleh kita buat aplikasi Windows atau desktop, ada berbasis web atau Office atau yang lain juga boleh. Nah, di sini misalnya kita pilih yang Windows.
Kemudian di bagian sebelah kanan ini atau kolom ke tengah ini kita pilih Windows Form Application, supaya nanti project kita itu ada formnya ya untuk mendesain. Kemudian di bagian bawah, di bagian name, kemudian location, kemudian solution name, ini identitas dari project kita. Nah, untuk bagian name ini kita isi dengan nama project kita. Misalnya kita isi latihan 1 ya, contoh ya. Kemudian solution name ini biasanya otomatis ya menggenerate atau mengambil atau menyalin nama dari project kita sehingga sama. Nah, untuk lokasi penyimpanan, location, nah ini boleh kita set, kita atur ya. Kalau kita tidak mau di sini ya boleh kita atur dengan mengklik browse ini, tombol browse. Jadi boleh nanti teman-teman mencari lokasi yang lain, misalnya di My Dokumen ini. Kemudian teman-teman bisa buat folder baru ya, misalnya saya buat di sini misalnya latihan VB ya, saya buat seperti ini. Kemudian kita pilih folder ini dan kita select, kita klik tombol select folder. Artinya project kita itu nanti semua ada di folder ini gitu ya. Sekali lagi, alamat project kita ada di sini, jadi nanti kalau teman-teman mau mengcopy ke flash disk ya ambil dari alamat ini. Nah, kalau sudah kita atur identitasnya, tinggal kita oke kan. Nah, kita tunggu beberapa saat supaya project yang sudah kita create tadi atau kita buat akan dibuka tampilannya ya. Nah, nanti akan teman-teman lihat ada satu form di sana sudah disediakan secara otomatis. Oke, nah baik, tampilannya seperti ini sudah tampil, dimana di tampilan ini teman-teman bisa lihat ada sebuah kotak di sini ya, ini yang disebut dengan form atau halaman desain kita. Jadi di halaman inilah nanti kita meletakkan beberapa objek untuk mendesain aplikasi. Misalnya nanti ada tempat untuk mengetik teks, ada tombol dan yang lain-lain, nanti kita letakkan di sini. Atau secara sederhana ini disebut dengan lembar kerja. Jadi lembaran kerja kita di sini. Atau ini disebut dengan form. Kemudian di sebelah kirinya ini ada toolbox di sini. Nah, cuman ini toolbox ini tampilnya kalau kita bawa pointer di tulisan toolboxnya ya. Nah, supaya dia bisa otomatis muncul atau langsung tampil di sebelah kiri ini, maka kita klik dulu toolbox ini. Kemudian ini auto hide-nya ini kita klik. Artinya jangan auto hide kita aktifkan. Jadi kalau model auto hide-nya itu seperti ini, arahnya itu ke kiri, maka dia auto hide ya, langsung disembunyikan. Jadi ketika pointer tidak berada di objeknya, maka hilang seperti ini.